corporate governance adalah sistem proses dan peraturan yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan atau pemegang saham, direksi, komisaris untuk meningkatkan kinerja, nilai perusahaan, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjamin pengelolaan profesional dan efisien. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip GCG yang dikenal sebagai tarif, yaitu ada 5. Yang pertama adalah transparansi. Perusahaan wajib terbuka dalam menyampaikan suatu informasi, contohnya dengan laporan keuangan yang jujur dan tepat waktu. Yang kedua, accountability. Adanya kejelasan tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Contohnya dengan pembagian tugas direksi dan komisaris. Yang ketiga adalah responsibility, yaitu perusahaan yang harus patuh terhadap hukum dan etika. Contohnya dengan taat pajak dan peduli lingkungan. Yang keempat adalah independensi, yaitu bebas dari konflik kehidupan. Contohnya dengan komisaris independen. Yang terakhir, fairness, adalah perlakuan adil terhadap seluruh stakeholder. Contohnya dengan tidak mendiskriminatif terhadap karyawan. Struktur Good Corporate Governance berjalan dalam 3 lapisan hierarki. Yang pertama ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagai otoritas puncak yang memegang hak suara atas keputusan fundamental perusahaan. Kemudian ada Dewan Komisaris sebagai organ pengawas independen yang bertugas memastikan direksi bekerja dalam koridor kepentingan pemegang saham dan ketentuan hukum. Serta ada direksi sebagai pelaksana operasional yang bertanggung jawab penuh atas jalannya bisnis sehari-hari. Di luar dari 3 organ inti ini, Good Corporate Governance juga mengakui kepentingan stakeholder yang lebih luas, mulai dari karyawan, kreditur, hingga masyarakat dan regulator, sebagai pihak yang secara sah harus dilindungi, bukan sekedar dipertimbangkan. Kemudian, manfaat dari Good Corporate Governance adalah memastikan sebuah perusahaan dikelola dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Good Corporate Governance mengubah perusahaan dari sekedar mesin cari untung menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh semua pihak. Dan kepercayaan inilah yang membuat bisnis bisa bertahan lama. Contoh studi kasus nyata GCG yang pernah terjadi di Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia. Jadi pada tahun 2018 terjadi pendapatan yang tidak layak. Setelah ditelusuri, yang terjadi adalah direksi tidak melaporkan keuangan yang transparan, lalu kepercayaan masyarakat akan menurun. Yang berarti pelajaran yang dapat kita petik adalah yang pertama, pentingnya integritas pada suatu perusahaan yang terhadap laporan keuangan. Lalu yang kedua, adanya peran audit yang transparan dan sistematis sehingga dapat melihat adanya kecurangan yang terjadi pada laporan. Baik, contoh penerapan GCG yang baik saat ini ada 2 perusahaan. Yang pertama adalah Unilever. Di Unilever ini transparansinya itu tinggi dan sustainable. Lalu yang kedua ada Bank Sentral Asia atau BCA. Di sini kita bisa lihat tata kelolanya itu kuat dan adanya kepercayaan investor yang tinggi. Indikator keberhasilan Good Corporate Governance yaitu adanya 1 laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini kualitasnya disusun secara transparansi, terus tepat waktu dan sesuai standar akuntansi, dan juga tidak ditemukannya manipulasi atau rekayasa pada suatu data. Dan juga yang kedua minimnya kasus fraud dan pelanggaran, di mana
tidak akan adanya terjadinya korupsi, penipuan atau penyalahgunaan wewenang, dan juga tersedianya mekanisme seperti whistleblowing, yaitu seperti pelaporan pelanggaran. Dan yang ketiga yaitu adanya kinerja keuangan perusahaan secara meningkat, yang dimana terjadi sebuah peningkatan antara laba, pendapatan, dan efisiensi operasional. Dan juga kinerja tersebut perusahaan dapat mampu bersaing secara sehat di pasar. Yang keempat yaitu kepuasan stakeholder tinggi, yang dimana karyawan dapat merasakan diperlakukan secara adil dan konsumen pun merasa puas terhadap produk atau jasa. Jadi hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis akan berjalan dengan baik. Dan yang kelima yaitu adanya kepatuhan terhadap regulasi, yang dimana kepatuhan ini perusahaan taat kepada hukum, pajak, dan peraturan pemerintah, dan tidak adanya terkenanya sanksi hukum atau denda, dan juga memiliki terhadap etika bisnis yang baik. Dan keenam yaitu ada efektivitas struktur organisasi. Efektivitas ini peran direksi, komisaris, komite berjalan sesuai dengan fungsinya dan tidak ada terjadinya konflik di antara kepentingan pribadi, dan pengalaman keputusan dilakukan secara profesional. Dan yang ketujuh yaitu ada reputasi dan citra perusahaan yang baik, yang dimana citra ini perusahaan itu memiliki citra yang baik dan positif di mata publik, dan juga terlihat mendapatkan penghargaan terkait dengan tata kelola di perusahaan tersebut gitu. Dan kesimpulannya dari materi semua ada Good Corporate Governance GCG dari materi tersebut, yang dimana kesimpulannya merupakan sistem yang sangat penting dan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan secara transparansi, akuntabel, dan bertanggung jawab, independen, dan adil. Dan penerapan ini bukan hanya sekedar kewajiban tetapi menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks. Dengan penerapan GCG ini jadi perusahaan ini dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi profesional, terus dengan menanggulangi risiko terjadinya fraud, korupsi, dan penyimpangan yang dapat diminimalkan, dan mendapatkan kepercayaan dari investor, konsumen, dan stakeholder akan menjadi meningkat, dan perusahaan mampu menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang. Dan oleh karena itu GCG ini bisa dijadikan budaya perusahaan, bukan hanya aturan formal, tetapi seluruh pihak dalam organisasi mulai dari manajemen hingga karyawan dan harus memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG secara konsisten agar perusahaan menjadi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.